Halo semuanya, saya Karin Georgina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas tentang kesenjangan pendapatan dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Apa yang dimaksud dari kesenjangan pendapatan? Kesenjangan pendapatan mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui 3 ukuran kesenjangan ekonomi, yaitu yang pertama kekayaan, yang kedua pendapatan, dan yang ketiga konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan. Berikut ini permasalahan pokok kesenjangan pendapatan yang saya ambil dari kasus pandemi COVID-19 pada saat ini. Yang pertama, pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global karena telah menyebar luas ke banyak negara. Akibatnya, terjadi kesenjangan keuangan secara nasional. Yang kedua, pandemi COVID-19 telah meningkat pengeluaran dana nasional yang tidak terduga dan menyebabkan kesenjangan keuangan. Yang ketiga, pandemi COVID-19 berdampak pada sistem kesehatan nasional, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Analisis empiris. Sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru selain berhasil menekan angka kemiskinan, juga berhasil menjaga tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan untuk tidak meningkat secara berarti pada saat mengalami pertumbuhan pesat yang biasa terjadi pada awal periode pembangunan. Secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di perdesaan di Indonesia selama ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama, akibat arus penduduk atau tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan yang selama Orde Baru berlangsung sangat pesat. Yang kedua, struktur pasar dan besaran distorsi yang berbeda di perdesaan dengan di perkotaan. Dan yang ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berasal dari tingkat pendapatan yang rendah, berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal yang pada mulanya menaik, pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah, hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan agar dapat menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang kedua kebijakan fiskal redistributif, dan yang ketiga investasi pada perlindungan sosial. Dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ini dapat tercapai apabila diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan harus menyentuh kondisi pekerjaan penuh. Yang dimaksud dengan pekerjaan penuh yakni di mana keadaan tenaga kerja terampil dan tidak terampil setara secara maksimal dan digunakan dengan cara yang efisien. Dengan kondisi ini, maka pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan fiskal redistributif. Kebijakan ini ditandai dengan adanya paksaan kepada warga negara yang merupakan wajib pajak untuk membayar pajak. Dan hasil pajak tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Investasi pada perlindungan sosial. Kebijakan ini dilakukan dengan memfokuskan program perlindungan sosial dalam 4 fungsi, yaitu proteksi, preventif, promotif, dan transformatif. Berikut ini adalah pengertian dari fungsi proteksi, fungsi preventif, fungsi promotif, dan fungsi transformatif. Fungsi proteksi yaitu penyediaan bantuan atas kerugian yang diderita masyarakat seperti kehilangan pendapatan dengan memberikan pensiun. Fungsi preventif berupa pencegahan terjadinya kerugian dengan menggalangkan menabung dan asuransi sosial. Fungsi promotif dilakukan dengan mendorong peningkatan pendapatan. Fungsi transformatif dengan upaya perwujudan keadilan sosial
influksi, dan hak yang sama bagi semua warga negara. Tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan milenium merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium. Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. Ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati deklarasi milenium dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan. Tujuan pembangunan kesenjangan pendapatan. Tujuan yang pertama itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan. Tujuan yang kedua yaitu berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan. 10% orang-orang terkaya menguasai 40% dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11% jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi. Tujuan yang ketiga yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan yang keempat yaitu mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.